Malam itu, jalanan pegunungan seharusnya lengang seperti biasa. Namun, suasana terasa lebih sunyi dari yang seharusnya. Langit gelap, tanpa bintang. Seolah seluruh alam memilih untuk menutup diri. Hasan sedang dalam perjalanan pulang setelah urusan dinas yang melelahkan. Ia hanya ingin cepat sampai rumah. Tetapi, sinyal ponselnya tiba-tiba hilang sepenuhnya. Dan GPS berhenti bergerak. Ia terus menyetir, mengikuti jalan yang bahkan tidak ia kenali. Seperti ada sesuatu yang menuntunnya ke arah yang berbeda. Lampu mobil menangkap bentuk-bentuk pohon tinggi yang berderet rapat, menciptakan bayangan panjang yang bergoyang pelan. Hasan mulai merasa ada yang aneh ketika jalan yang ia lalui semakin sempit dan tanpa papan penunjuk arah. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah gapura kayu tua berdiri di ujung jalan. Bentuknya sederhana, tetapi ukirannya terasa sangat kuno. Di baliknya, tampak sebuah desa yang redup diterangi lampu minyak dari kejauhan. Hasan tidak ingat pernah ada desa di wilayah ini. Namun, tidak ada jalan lain. Ia memutuskan masuk, berharap ada orang yang bisa memberi petunjuk. Begitu melintasi gapura itu, udara berubah lebih dingin, dan kabut tipis mulai turun. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar. Beberapa tampak seperti sudah berpuluh tahun tidak dihuni, meski masih terawat. Anehnya, beberapa warga duduk di depan rumah mereka sambil memandang Hasan dengan tatapan yang sulit dijelaskan, bukan curiga, tetapi seperti menunggu sesuatu. Hasan menghentikan mobil dan turun. Langkahnya terasa berat, seakan tanah desa itu memintanya lebih berhati-hati. Di tengah jalan desa yang sunyi, seorang lelaki tua berjalan perlahan mendekat. Wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya tajam dan penuh pengamatan. Ia membawa lentera kecil yang cahayanya bergoyang, seolah mengikuti detak napasnya. Lelaki tua itu berhenti tepat di depan Hasan. Suaranya serak namun tenang ketika berkata, "Selamat datang, nak. Kau akhirnya tiba juga." Hasan menundukkan badan sedikit, berusaha sopan, meski hatinya dipenuhi rasa tidak nyaman. "Maaf, Pak. Saya tersesat. Saya ingin mencari jalan menuju kota. Apakah Bapak tahu arah yang bisa saya tempuh?" Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Hasan lama, seperti sedang mengenali sesuatu yang tidak tampak oleh mata biasa. "Aku Yunus," ujarnya perlahan. "Dan kau bukan orang asing bagi desa ini." Hasan mengerutkan dahi. Ia tidak mengerti. "Saya belum pernah ke sini sebelumnya." Pak Yunus tersenyum samar, tetapi bukan senyum yang membuat lega. Senyum itu tampak seperti senyum seseorang yang akhirnya melihat sesuatu yang sudah lama ia tunggu. "Kau tidak bisa pergi begitu saja sebelum kau tahu siapa kakekmu yang sebenarnya." Jantung Hasan berdebar, bukan karena terkejut, tetapi karena ucapan itu terasa terlalu tepat. Ia bahkan tidak pernah menceritakan tentang kakeknya kepada siapapun, apalagi kepada orang asing di desa terpencil seperti ini. Lagi pula, kakeknya sudah lama meninggal dan keluarganya jarang membicarakannya. Hasan mencoba mempertahankan sikap tenang. "Maksud Bapak apa?" "Saya tidak mencari siapa-siapa. Saya hanya ingin pulang." Pak Yunus menggeleng pelan. "Tidak ada yang masuk desa ini tanpa alasan. Kau dipanggil. Desa ini telah menunggumu." Mendengar itu, Hasan merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Bukan karena cuaca, melainkan karena firasat. Setiap tatapan warga yang memperhatikan dari kejauhan kini terasa seperti mata yang mengenalnya. Jauh sebelum ia mengenal mereka, kabut semakin menebal, menutupi sebagian jalan keluar yang tadi dilewati. Jalan itu kini tampak memudar, seolah desa tidak mengizinkan langkah mundur. Hasan menatap ke arah tersebut, lalu kembali ke wajah Pak Yunus yang berdiri anggun namun penuh misteri. Desa ini bukan desa biasa, dan kedatangannya bukan kebetulan. Pak Yunus kemudian berkata pelan, seakan memberi penegasan yang tidak bisa dibantah. "Kau tidak akan bisa keluar sebelum kau menemukan namanya, nama yang mengikatmu dengan tempat ini." Hasan tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam,
sementara kabut perlahan menyelimuti sekelilingnya, menutup jalan pulang yang seharusnya ia miliki. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Hasan menyadari bahwa ia tidak hanya tersesat di sebuah desa, ia tersesat di sebuah takdir. Pagi di desa itu tidak pernah benar-benar terasa seperti pagi. Kabut masih menggulung rendah, menyelimuti setiap sudut jalan, seakan matahari enggan menyentuh tanah tempat Hasan berpijak. Setelah malam yang membingungkan, Hasan memutuskan mencoba kembali ke jalan utama. Ia berharap semuanya hanya kebetulan. Gangguan sinyal, desa asing, dan ucapan aneh dari Pak Yunus. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju gapura tempat ia masuk semalam. Namun semakin ia mendekat, bayangan kayu gapura itu terlihat samar di balik kabut. Sesuatu membuatnya tersendat. Bukan karena takut, tetapi karena perasaan bahwa desa ini tidak ingin ia meninggalkan tempat tersebut. Hasan terus melangkah, memaksa dirinya untuk mengabaikan firasat aneh itu. Ketika ia mencapai batas desa, ia bisa melihat jalan panjang yang semestinya membawanya keluar. Ia menarik napas lega dan melangkah ke depan. Namun hanya dalam beberapa langkah, kabut di depannya bergolak pelan, seperti air yang diganggu angin. Lalu semuanya berputar, halus, bukan cepat, bukan keras, hanya seperti dunia bergeser sedikit saja. Ketika kabut mereda, Hasan terdiam. Ia kembali berdiri di tengah desa, tepat di dekat rumah ramah kayu tua. Tempat yang sama. Tanpa ia sadari, ia kembali ke posisi awal. Hasan menatap sekeliling dengan kebingungan yang semakin berat. "Aku kembali ke sini?" bisiknya dari sebuah serambi rumah. Naya, gadis desa yang sejak tadi memperhatikan, melangkah mendekat. Raut wajahnya lembut namun murung, seolah ia mengerti apa yang baru dialami Hasan. Ia membawa keranjang kecil berisi daun-daun kering, mungkin untuk keperluan rumah. Namun yang menarik perhatian bukan keranjangnya, melainkan tatapan seseorang yang sudah terlalu lama mengetahui rahasia yang tidak boleh diucapkan sembarangan. "Kau sudah mencoba keluar?" ucap Naya perlahan, bukan sebagai pertanyaan, tetapi sebagai pernyataan. Hasan menoleh cepat. "Aku jalan lurus, tapi tiba-tiba aku sudah di sini lagi." "Bagaimana bisa?" Naya berhenti beberapa langkah darinya. "Karena desa tidak mengizinkanmu." "Maksudmu apa?" tanya Hasan dengan suara sedikit meninggi. Bukan karena marah, tetapi karena kebingungan yang menumpuk. Naya mengembuskan napas pendek, seakan ucapan selanjutnya adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ingin ia katakan. Setiap orang yang datang ke sini tanpa mengetahui asal-usulnya tidak bisa pergi begitu saja. Desa ini hidup dengan caranya sendiri. Hasan menatap langit yang mulai diterangi cahaya pagi, meski kabut masih menghalangi sinarnya. "Aku hanya tersesat, Naya. Aku tidak punya urusan apapun di sini. Naluri desa tidak peduli itu tersesat atau tidak," jawab Naya lirih. "Yang desa pedulikan hanyalah satu hal, kakekmu." Nama itu kembali terdengar. Hasan merasakan dadanya menegang. Ini kedua kalinya seseorang di desa menyebut sosok yang sudah lama menjadi misteri dalam keluarganya. Hasan menatap Naya lebih serius. "Kau tahu sesuatu tentang keluargaku?" Naya menggeleng. "Aku hanya tahu apa yang desa izinkan untuk ku ketahui. Dan desa ini menunggu seseorang dari keluargamu sejak lama." Ia menunduk sesaat sebelum melanjutkan. "Kami menyebutnya yang dipanggil, dan hari itu kau yang datang." Hasan berjalan mundur sedikit, mencoba meredam kepanikan yang hampir merayap ke pikirannya. Jalan keluar tertutup kabut yang menolak dilewati. Orang desa berbicara seolah ia sudah ditakdirkan tiba di sini, dan semuanya terhubung pada seseorang yang bahkan keluarganya sendiri tidak pernah membahasnya dengan jelas. "Tidak mungkin," gumam Hasan. "Aku tidak percaya tempat bisa menentukan siapa yang boleh pergi." Naya memandanginya dengan wajah yang penuh campuran iba dan kewaspadaan. "Kau boleh tidak percaya, tapi desa sudah menunjukkan jawabannya. Jika kau mencoba lagi, kau tetap akan kembali ke titik ini." Keheningan mengisi udara. Hanya angin pagi
yang menggerakkan dedaunan. Namun suasananya tetap terlalu sunyi untuk sebuah desa yang ditinggali manusia. Hasan kemudian berkata pelan, namun tegas, "Kalau begitu, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Naya mengangguk kecil. Itulah satu-satunya jalan agar desa mau membukakan pintu keluar. Dan saat itu, Hasan menyadari satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bahwa ia tidak sedang mencari jalan pulang, tetapi sedang didorong untuk membuka pintu masa lalu. Keluarganya sebuah pintu yang rupanya telah dikunci desa ini, menunggu saat yang tepat untuk dibuka kembali. Siang itu, meski matahari seharusnya berada di puncaknya, cahaya tidak banyak menjangkau desa. Awan bergelayut rendah, membuat seluruh permukaan tanah tampak seperti berada dalam bayangan panjang yang tak berujung. Hasan berjalan mengikuti langkah Naya yang menuntunnya ke arah barat desa. Tidak ada banyak kata di antara mereka. Suara langkah di tanah berpasir dan hembusan angin dari sela-sela bambu sudah cukup mengisi keheningan. Naya tampak ragu-ragu setiap kali hendak berbelok, seolah memastikan desa mengizinkan mereka melewati rute itu. Sesekali ia menatap ke belakang, memeriksa apakah ada warga lain yang memperhatikan. Tidak ada. Namun tetap saja ia bersikap seakan desa itu sendiri sedang memperhatikan mereka. Akhirnya, mereka tiba di sebuah bangunan yang berbeda dari rame-rama lainnya. Rumah kayu tua itu berdiri sendirian di ujung desa, dekat pepohonan rimbun yang tak pernah disentuh matahari. Dindingnya lebih gelap dari kayu biasa. Mungkin karena umur, mungkin juga karena kisah yang pernah terjadi di dalamnya. Meski tampak lama, pintu dan jendelanya masih utuh, seolah selalu ada tangan yang merawat tanpa terlihat. Hasan memperhatikan sesuatu yang membuatnya terpaku. Di teras rumah itu, tergantung sebuah lentera minyak kecil yang tetap menyala, meski angin sesekali bertiup. Dia yakin tidak ada yang menyalakannya tadi, dan tak satu pun rumah lain memiliki cahaya seterang itu. Lentera itu seperti penanda, seakan rumah itu sedang menunggu tamu tertentu. Kenapa lampunya menyala di siang hari? Tanya Hasan tanpa mengalihkan pandangan. Naya menelan ludah sebelum menjawab. Rumah ini tidak pernah gelap. Setiap orang yang pernah tinggal di sini tidak pernah benar-benar pergi. Hasan merasakan hawa dingin lembut menyelinap ke punggungnya. Siapa yang tinggal di sini? Naya tidak langsung menjawab. Ia memandang pintu rumah itu lama, lalu berkata lirih, "Orang yang wajahnya akan kau kenali." Tanpa menunggu, Naya membuka pintu perlahan. Engsel pintu itu berderit halus, bukan karena berkarat, tetapi lebih seperti suara sebuah tempat yang mengingat sesuatu. Mereka masuk ke ruang tamu yang sederhana. Perabotan kayu tua tersusun rapi, tidak ada debu tebal, seperti ada penghuni yang merawat rumah itu, meski tak terlihat. Udara di dalam rumah lebih dingin daripada di luar, dan terasa lembab, bukan lembab yang tidak nyaman, tetapi lembab yang mengawetkan jejak waktu. Hasan berjalan perlahan menyusuri ruangan. Matanya tertumbuk pada sebuah meja kayu di sudut. Di atasnya terdapat bingkai foto yang diletakkan tegak. Cahaya lentera memantul halus pada permukaan kacanya. Dengan langkah berat, Hasan mendekatinya. Saat ia mengangkat bingkai itu, dunia sekitarnya seakan ikut menahan napas. Foto tersebut menampilkan seorang lelaki tua berdiri di depan rumah yang sama yang kini mereka masuki. Wajahnya penuh keriput, namun tatapannya kuat dan teduh. Ada sesuatu pada garis wajahnya yang begitu familiar, sebuah kemiripan yang tak mungkin diabaikan. Hasan memegang bingkai itu lebih dekat. "Ini," suaranya tercekat, "Wahanja. Seperti ayah saya." Naya melangkah mendekat, memastikan Hasan melihat dengan benar. Dia bukan sekadar mirip, dia adalah bagian dari keluargamu. Lelaki di foto itu adalah kakekmu. Kata-kata itu jatuh perlahan, namun mengguncang isi kepala Hasan. Kakeknya yang selama ini hampir tidak pernah dibahas keluarganya. Kakeknya yang menurut cerita lama menghilang tanpa jejak, tidak pernah ditemukan, tidak pernah kembali. Hasan menatap foto itu dengan campuran bingung
dan tak percaya. "Kakekku tinggal di sini? Di desa ini?" Naya mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara rendah, "Ia datang ke desa ini bertahun-tahun lalu. Desa menerimanya, dan ia memberi sesuatu sebagai gantinya. Sejak itu, rumah ini tidak pernah benar-benar kosong." Hasan merasakan desiran pelan di lehernya, bukan tiupan angin, tetapi sesuatu yang lebih halus seperti perhatian. Sebuah perasaan bahwa seseorang sedang menyaksikannya dari balik dinding rumah tua itu. "Naya," katanya pelan, "mengapa keluargaku tidak pernah menceritakan tentang ini?" Naya menunduk sejenak, lalu menatap Hasan kembali. Mungkin karena mereka tidak tahu seluruh kebenarannya, atau mungkin karena desa menyimpannya hanya untuk seseorang yang dipanggil kembali. Hasan memandang sekeliling, memperhatikan setiap sudut rumah yang tampak menyimpan cerita. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Rumah itu adalah penanda masa lalu yang disembunyikan dari dunia luar. Rumah itu memanggilnya, bukan dengan suara, tetapi dengan memori yang ia belum miliki. Dan saat Hasan berdiri di tengah ruangan, lentera minyak yang tergantung di pojok ruangan berpendar sedikit lebih terang. Cahaya itu jatuh tepat pada bingkai foto yang ia pegang, membuat wajah lelaki tua dalam foto itu tampak hidup kembali dalam cahaya lembut. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk desa itu, Hasan merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar misteri. Ia merasakan kehadiran bukan dari Naya, bukan dari warga desa, tetapi dari seseorang yang pernah menunggu kehadirannya jauh sebelum ia dilahirkan. Sore itu, warna langit berubah perlahan dari kelabu menjadi jingga pucat. Namun tidak ada kehangatan yang mengikuti perubahan itu. Udara di desa seakan mengental, membawa rasa yang sulit dijelaskan, seolah seluruh tempat sedang menahan napas. Hasan berdiri di halaman rumah tua yang baru saja mengungkap sebagian dari masa lalu keluarganya. Foto kakeknya masih terbayang jelas di kepalanya, dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Naya berdiri tak jauh di belakangnya. Wajahnya tampak lebih serius dari sebelumnya. Seakan beban yang selama ini ia simpan, akhirnya harus ia lepaskan. "Hari ini, kau akan mendapatkan sebagian jawaban," ujarnya pelan. "Jawaban apa?" tanya Hasan. Meski ia tahu jawaban itu mungkin tidak ia siap terima. "Kebenaran tentang kakekmu," balas Naya, "dan tentang apa yang membuat desa ini terikat dengannya." Tidak ada waktu lagi untuk bertanya. Dari kehauan suara langkah-langkah, warga mulai terdengar, teratur dan perlahan, seperti irama yang sudah dihafal desa itu sejak lama. Dari berbagai penjuru, para warga datang membawa lentera minyak. Cahaya kuning yang lembut menyala di tangan mereka, menerangi jalan tanah dan pohon-pohon bambu yang mengapit jalur menuju halaman tengah desa. Di tempat itu, sebuah lingkaran batu telah disusun rapi sejak lama. Bentuknya sederhana, namun setiap batu tampak seperti pernah disentuh oleh banyak generasi yang menjaga tradisi yang sama. Tidak ada simbol-simbol aneh, tidak ada ukiran menakutkan, hanya susunan yang tampak tenang, tetapi memancarkan rasa wibawa yang tidak bisa diabaikan. Hasan mengikuti Naya menuju lingkaran itu. Ketika semua warga telah berkumpul, Pak Yunus melangkah ke tengah. Lentera di tangannya berpendar halus, memantulkan cahaya pada keriput di wajahnya yang kini tampak lebih dalam. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berbicara dengan suara berat namun lembut. "Anak ini," katanya sambil mengangkat dagunya ke arah Hasan, "telah menemukan rumah tempat leluhurnya pernah berpijak. Maka malam ini, desa akan membuka ingatan yang selama ini kami jaga." Hasan menelan ludah. Tidak ada yang mengikat atau menahan dirinya. Namun suasana itu membuatnya merasa seperti tidak mungkin pergi. Lingkaran warga yang berdiri mengelilinginya bukan bermaksud mengurung, melainkan menyaksikan. Pak Yunus memulai lantunan doa kuno. Suaranya serak, namun stabil, seperti seseorang yang telah mengulang ritual itu puluhan tahun. Warga lain mengikuti, menghasilkan harmoni pelan
yang membuat udara di sekitar lingkaran bergetar halus. Lentera-lentera di tangan mereka mengayun lembut, menciptakan pola cahaya yang menari perlahan. Naya berdiri di sisi Hasan, memperhatikan ritual itu dengan tatapan yang memadukan ketenangan dan kecemasan. "Jangan takut," katanya pelan. "Apapun yang kau lihat nanti, itu hanyalah ingatan." Belum sempat Hasan bertanya, cahaya dari lentera Pak Yunus berubah lebih terang. Cahaya itu bukan menyilaukan, tetapi lebih seperti lapisan tipis yang memunculkan bayangan yang tidak berasal dari tubuh siapapun. Perlahan, lingkaran batu memancarkan cahaya yang sangat lembut, seperti pantulan bulan di permukaan air. Dan kemudian Hasan melihatnya. Sebuah gambaran samar muncul di tengah lingkaran. Pada awalnya, hanya bentuk tubuh seperti siluet. Namun, lama-kelamaan, detailnya mulai muncul. Seorang lelaki tua dengan wajah yang familiar berdiri memunggungi mereka. Hasan terpaku ketika lelaki itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah yang pernah ia lihat di foto rumah tua kakeknya. Hasan mengerjap, tetapi bayangan itu tidak menghilang. Sosok itu bukan hantu yang melayang-layang, melainkan seperti potongan memori yang diproyeksikan ke dunia nyata. Pak Yunus berbicara tanpa membuka matanya. Lelaki ini datang ke desa puluhan tahun lalu. Ia membawa beban yang berat, beban yang ia sembunyikan, bahkan dari keluarganya. Sosok kakek itu berjalan perlahan di dalam lingkaran, seolah mengulang langkah yang pernah ia lakukan. Hasan memperhatikan wajahnya yang terlihat letih, namun penuh keyakinan. "Kenapa dia datang ke sini?" tanya Hasan. Suaranya hampir hilang. "Untuk meminta perlindungan," jawab Pak Yunus. Ia memohon agar keluarganya dijauhkan dari ancaman yang tidak bisa ia hadapi sendirian. Hasan tidak memahami bagian itu sepenuhnya, tetapi ia bisa merasakan ketulusan dalam raut kakeknya. Dari ekspresi itu, jelas bahwa lelaki tua tersebut datang ke desa bukan untuk berlindung diri, tetapi untuk menjaga sesuatu atau seseorang. Naya menambahkan dengan suara lembut, "Desa menerimanya, tapi setiap perlindungan memiliki ikatan, dan ikatan itu diwariskan." Hasan menatapnya dengan bingung. "Maksudmu?" "Aku terikat pada apa yang kakekku lakukan, tidak terikat untuk menderita," ujar Naya, "tapi terikat untuk mengetahui kebenaran." Dalam lingkaran cahaya itu, sosok kakek Hasan berhenti dan memandang ke arah cucunya. Pandangannya lembut, hampir seperti panggilan untuk mendekat. Hasan tidak dapat menjawab atau melangkah. Namun ia merasakan sambungan yang begitu kuat, sebuah garis tak terlihat yang menyatukan masa lalu dan masa kini. Ketika cahaya perlahan meredup, sosok itu memudar kembali menjadi kabut tipis sebelum menghilang seluruhnya. Doa warga berhenti serentak, dan keheningan desa kembali turun seperti selimut berat. Pak Yunus membuka mata dan berkata dengan suara yang dalam, "Itu adalah ingatan terakhir yang ia tinggalkan untukmu. Kau kini telah melihat sisi yang tidak dituturkan siapapun." Hasan berdiri tanpa suara. Tubuhnya tegang, namun pikirannya penuh pertanyaan yang belum terjawab. Ritual itu tidak memberi jawaban penuh, ya, hanya membuka pintu menuju pertanyaan yang lebih besar. Dan di tengah lingkaran rumah-rumah tua dengan cahaya lentera yang mulai meredup, Hasan merasakan satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Apapun yang menunggu di hadapannya, ini baru permulaan. Malam itu, angin di desa gaib seakan berhenti berhembus. Hasan berdiri di depan rumah tua yang sejak awal memanggilnya rumah yang ia temukan dalam mimpi. Rumah yang selalu muncul saat ia hendak memejamkan mata. Pak Yunus mengikuti beberapa langkah di belakang. Wajahnya tampak letih, seperti telah menyimpan beban yang terlalu lama dipendam. Lampu-lampu minyak yang mereka bawa memantulkan cahaya kekuningan di dinding rumah. Saat pintu berderit terbuka dengan sendirinya, Hasan merasakan hawa dingin yang berbeda. Bukan dingin udara malam, tapi semacam kehadiran yang menunggu, menanti sesuatu darinya. "Hasan, kalau kau tak siap, kita bisa kembali besok," bisik Pak Yunus.
Hasan menggeleng pelan. Saya harus tahu kebenarannya malam ini, Pak. Mereka melangkah masuk. Ruangan itu penuh debu. Namun anehnya, tidak satupun perabot bergeser dari tempatnya seperti rumah ini. Dijaga oleh tangan yang tak terlihat. Di salah satu sudut, terdapat meja tua dengan sebuah foto kusam di atasnya. Hasan mendekat, dan saat ia melihat wajah lelaki dalam foto itu, tubuhnya gemetar. Lelaki itu memiliki sorot mata yang sama dengannya. Pak, ini. Siapa? Suara Hasan bergetar. Pak Yunus menghela napas panjang, lalu menatap Hasan dengan wajah yang akhirnya pasrah. Itu kakekmu, lelaki yang menjadi alasan kenapa kau tidak boleh keluar desa sebelum mengenalnya. Belum sempat Hasan menanggapi, udara di ruangan berubah berat. Cahaya lampu minyak berkedip tidak karena angin, tapi karena sesuatu muncul di tengah ruangan. Siluet samar seorang lelaki renta terbentuk perlahan, berdiri di hadapan mereka. Sosok itu tidak menakutkan, namun kehadirannya membawa tekanan yang membuat dada terasa sesak. Hasan menelan ludah. Langkahnya mundur setengah tapak. Pak, dia, Pak Yunus, menunduk hormat. Beliau tidak pernah pergi, Hasan. Arwahnya menunggu cucu yang tak sempat ia temui. Sosok itu bergerak mendekat. Semakin dekat, semakin jelas gurat wajahnya garis lembut, seorang kakek yang tampak lebih sedih daripada menyeramkan. Dan tepat di depan Hasan, sosok itu berhenti. Mata yang tak lagi hidup itu seolah menatap jauh ke dalam dirinya. Tiba-tiba, suara lirih mengisi ruangan. Bukan suara manusia, tetapi seolah gema yang langsung menyentuh hati. Kenapa kau datang begitu lama? Hasan merasakan bulu kuduknya meremang. Bukan karena takut, tapi karena suara itu membawa perasaan rindu dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Ia menunduk, mencoba menstabilkan napasnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya bahkan tidak tahu kalau saya punya hubungan dengan desa ini, ucap Hasan pelan. Pak Yunus memejamkan mata. Dulu, sebelum kau lahir, kakekmu membuat perjanjian dengan desa ini. Ia berjanji bahwa keturunannya akan kembali untuk menyelesaikan sesuatu yang belum sempat ia rampungkan. Dan kini, hanya kau satu-satunya yang bisa menuntaskannya. Arwah itu mengangkat tangan seperti ingin menyentuh Hasan, namun hanya berhenti beberapa inci dari wajahnya. Ruangan terasa semakin padat oleh keheningan. Kebenaran ada di halaman belakang. Datanglah sebelum fajar. Setelah kata-kata itu bergema, sosok sang kakek memudar perlahan, meninggalkan hawa dingin yang merembes ke tulang. Hasan berdiri kaku. Hatinya berdebar kencang. Ia menatap Pak Yunus, mencari jawaban yang belum ia mengerti. Halaman belakang, apa yang ada di sana, Pak? Tanya Hasan. Pak Yunus tampak ragu menjawab. Namun akhirnya, ia berkata, tempat itu adalah awal dari semua rahasia keluarga dan desa ini. Di sanalah kakekmu menunggu jawaban yang hanya bisa kau berikan. Hasan menatap pintu belakang rumah tua, yang kini tampak lebih gelap dari malam itu sendiri. Dan ia tahu tidak ada jalan kembali. Fajar belum sepenuhnya bangkit ketika Hasan melangkah ke halaman belakang rumah tua itu. Embun masih menggantung di udara, membuat tanah tampak berkilau dalam cahaya lampu minyak yang ia bawa. Pak Yunus mengikuti dari belakang. Langkahnya perlahan, seolah ia tahu bahwa apapun yang menunggu di sana bukan untuk dirinya, melainkan hanya untuk Hasan. Di pusat halaman, berdiri sebuah batu nisan tua yang hampir tertutup tumbuhan rambat. Bentuknya sederhana, namun ada aura yang membuatnya berbeda dari nisan biasa. Hasan berhenti di hadapannya, merasakan udara tiba-tiba menjadi lebih hening, seperti seluruh desa menahan napas. Ini tempatnya, bisik Pak Yunus. Tempat terakhir kakekmu meninggalkan pesan yang hanya bisa dibuka oleh keturunannya. Hasan menunduk, membaca ukiran samar pada batu itu. Tulisan yang telah memudar, namun tetap menyimpan makna. Saat keturunanku kembali, bukalah jalan pulang. Ketika ia menyentuh permukaan nisan, hawa hangat mengalir melalui telapak tangannya.
Berbeda dari dingin yang ia rasakan semalam, hawa itu seperti sentuhan lembut yang menyapa, seolah kakeknya sendiri hadir di sampingnya. Tiba-tiba, suara lirih memenuhi udara, tidak mengejutkan, tidak menggetarkan, hanya semacam bisikan kenangan yang datang dari jauh. Terima kasih, telah kembali. Siluet samar muncul di belakang Nissan. Sosok sang kakek kembali menampakkan diri, namun kali ini wajahnya tidak dipenuhi kesedihan. Ada senyum tenang, senyum yang membawa kedamaian. Hasan menatapnya tanpa berkata-kata. Untuk pertama kalinya sejak tiba di desa itu, ia tidak merasa takut. Hanya ada perasaan hangat yang mengalir perlahan, seperti ada sesuatu dalam dirinya yang akhirnya menemukan tempatnya. Kakek, ucap Hasan pelan. Arwah itu mengangguk, lalu menatap Pak Yunus penuh rasa terima kasih. Terima kasih telah menjaganya. Pak Yunus menunduk dalam. Saya hanya menjalankan amanah, Pak. Kini saatnya. Beliau melanjutkan. Sosok sang kakek kemudian mengangkat tangannya, menunjuk ke arah jalan setapak di belakang halaman. Jalan itu sebelumnya tidak ada. Sekarang, samar-samar tampak terbuka, diterangi cahaya lembut seperti sinar pagi yang datang lebih awal. Hasan, pulanglah. Desa ini tidak lagi menahanmu. Kau telah menuntaskan yang belum selesai. Perlahan, sosok itu memudar. Tidak seperti sebelumnya yang menghilang dengan hawa dingin. Kali ini ia lenyap bersama kehangatan damai yang membuat dada terasa lapang. Hasan menghela napas panjang, merasakan beban yang selama ini menekan seolah terangkat. Pak Yunus menepuk bahunya. Tuan muda, perjalananmu akhirnya selesai. Hasan menatap jalan setapak yang kini terbentang jelas. Tidak lagi gelap, tidak lagi terasa asing. Jalannya tampak mengundang, seperti memanggilnya pulang. Namun sebelum melangkah, Hasan menatap kembali rumah tua itu. Rumah yang telah membawanya pada kebenaran tentang dirinya. Rumah yang mempertemukannya dengan sosok yang tidak pernah ia kenal. Namun kini ia hormati sepenuh hati. Terima kasih untuk semuanya, bisiknya. Lalu, dengan langkah pasti, Hasan mulai berjalan menyusuri jalan setapak. Setiap langkah membawa perasaan ringan yang belum pernah ia rasakan sejak masuk desa gaib. Cahaya pagi perlahan muncul di ufuk timur, menyinari tubuhnya seolah memberinya restu untuk kembali. Saat ia melewati batas desa, angin kembali berhembus. Kali ini lembut, seolah mengantar kepergiannya. Hasan menoleh sekali lagi. Namun, desa itu sudah tampak seperti bayangan yang perlahan memudar. Dan ketika cahaya matahari pertama menyentuh wajahnya, Hasan tahu satu hal. Jalan pulangnya kini benar-benar terbuka.